Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bangsa Indonesia bersatu, tiga putra putri bangsa, paduka yang mulia Ibu Megawati Soekarno Putri, padukanya Pak Prabowo, padukanya Joko Widodo, itu yang pegang peranan penting untuk jaya hancurnya bumi pertiwi di bangsa Indonesia bersatu yang sudah saya bentuk anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu adanya Indonesia yang beliau masih tetap diketuai oleh paduka yang mulia Ibu Megawati Soekarno Putri. Kemudian Joko Widodo, Basuki Cahayapurnama, paduka yang mulia Ibu Sri Mulyani, paduka yang Mata Nasma yang dipandu oleh Raden Inyman Diagung Soekarno Putra sebagai Panglima Komando Tni Pasukan Perdandu merangkap Panglima Komando Tni Pasukan Pemersatu Umat Islam Sejagat. Itu sudah saya tetapkan. Jadi sudah diuji berat itu bangsa Indonesia bersatu. Kenapa ada Ahok Basuki Cahayapurnama itu orang Cina, Kristen lagi. Itu bangsa Indonesia bersatu yang kitabnya Al-Quran diuji betul di Indonesia ini. Hati-hati. Jangan buat perkara untuk berontak kepada pemerintahan Jokowi. Paduka yang mulia Ahok Basuki Cahayapurnama di Kekaisaran Raja-Raja adat di bumi pertiwi dan kekaisaran raja-raja 5 benua atau 7 benua. Kalau sampai mengganggu gugat atau berontak pada pemerintahan Jokowi nanti akan berbahaya umat Islam. Karena umat Islam ini sudah mentok. Ada yang sesat, ada yang benar tapi sesat, ada yang benar-benar tapi mentok. Itu gara-gara sesuap nasi itu. Jangan sampai terjadi seperti di Lampung, kaum mujahidin hanya karena sesuap nasi. Karena sesuap nasi kaum mujahidin dihabisi semua itu. Ini jangan sampai terjadi lagi. Itu orang Islam yang demikian, orang pemerintah mana yang membabat orang-orang Islam yang sholat itu. Itu gara-gara perbuatan siapa? MPR, DPR yang mentok, yang membentuk presiden menjadi kuda lumping. Itulah presiden hasil politik ke partai, hasil demokrasi. Politik ke partai dari demokrasi tidak akan menghasilkan kebenaran yang benar. Kebenaran itu bangsa Indonesia nggak ngerti. Kebenaran itu nggak ngerti, belum ngerti. Kebenaran itu ada haknya seluruh umat Allah sekalian bangsa bernyawa. Haknya setan, orang yang setan, iblis, dajjal itu kebenaran itu. Haknya seluruh umat manusia bangsa ketuhanan. Haknya seluruh umat Allah sekalian bangsa bernyawa. Haknya jin, setan, hewan, siluman. Haknya anjing, semua umat Allah sekalian bangsa bernyawa. Maka karena bangsa Indonesia bersatu belum kenal kepada kebenaran, belum kenal kepada hukum Allah, semua diampuni salah dan dosanya. Yang penting damai dan bersatu. Minta ampun dari kejelekan diri kita. Minta pertolongan dari keburukan amal kita. Yang menjual ayat-ayat Quran jadi kaya. Bisa membiayai rezeki keluyuran. Bisa dakwah. Ustaz Somad yang bisa dakwah. Itu karena dari ayat Al-Quran, Al-Hadis itu. Jadi untuk mencari duit, kembali pada pelajaran ilmu agama awaluddin ma'rifatullah. Kecuali belajar ilmu agama untuk beragama Islam. Agama Islam jadi 3 dimensi, berbondnya pada Al-Quran Hadis. Harus apal itu betul, nggak salah. Tapi jangan benar dihabiskan, salah dikutuk, yang benar dimusuhi oleh pemerintah. Umat Islam yang benar. Nggak boleh yang benar jalan lurus, nggak boleh yang salah, nggak boleh blunder. Jadi demokrasi politik tidak menghasilkan kesimpulan hukum Allah yang disebut surat perintah Allah 11 Maret. Yang dihasilkan surat perintah 11 Maret tidak memakai Allah. Itu pakem negara, bukan pakem dunia, tapi pakem dunia ya pakem negara. Surat perintah 11 Maret itu pemerintahan iblis, dajjal, laknat itu yang sudah ingkar dari Al-Quran Hadis. Jadi demikian, saya tegakkan
Paguyuban sastra Jendra Ayuningrat traing kasunyatan sebagai bagi seluruh alam dan selebaran adaman adamnya untuk mencabut naroko jahanam seluruh keturunan agama umat Muhammad yang sudah terperangkap ke dunia dalam mulut politik ke demokrasi yang blunder nggak karu-karuan. Blunder nggak karu-karuan, nggak ngerti bener nggak ngerti, salah nggak ngerti, mawas diri nggak mau. Kalau sudah penguasa, berkuasa, ya mentang-mentang itu. Suro biro joy nengrar lebering deng maksudi, jangan mentang-mentang kepunya keberanian, kekuatan, gatik daya dan kekuasaan. Hancur lebur, dirimu akan hancur, rohmu nyawa akan menjadi tumbal gunung Merapi yang apinya sampai 6 kilo ke atas itu menjadi sumbunya gunung Merapi. Siapa yang tidak mau saya ingatkan, Presiden kedua sampai ke-6, MPR, DPR yang tidak mau saya ingatkan, dan seluruh keturunan agama Muhammad yang tidak mau belajar ilmu agama waluddin ma'rifah, pokok agama itu mengenal Allah, tidak sah amal ibadatnya bila tidak kenal pada Allah dan tidak percaya kepadanya. Itu pelajaran ilmu agama Islam sejak awal zaman Adam diturunkan ke bumi sampai Muhammad akhir zaman. Itu bagaimana bangsa bersatu sudah lupa dengan pelajaran ilmu agama awaluddin ma'rifatullah, bagaimana mau ke surga? Jadi saya cabut dengan selembar kertas, tidak sampai dibalik. Beres gulung jagat gelar jagat ini. Saya ciptakan kitab selebaran agama untuk menangkis perang dunia ketiga, untuk menangkis kesenjangan sosial ekonomi global, untuk menangkis kesenjangan sosial ekonomi global dan oligarki yang menjepit keadilan sosial ekonomi kerasulan negara bangsa-bangsa yang sedang berkembang seperti di bumi pertiwi pada bangsa bersatu yang sudah mentok ini. Rakyat jelata sudah mentok. Semua ekonomi bawah mentok semua. Cari kerjaan sudah sulit. Ini sekarang mentok-mentoknya sekarang. Rakyat kecil petani nelayan pedagang sudah mentok semua itu. Agamanya Islam agama Allah, Islam Jawi 3 dimensi pondani Al-Quran mentok semua. Gara-gara apa? Perbuatan politik ke partai, orang-orang politik ke partai dari demokrasi blunder gak karu-karuan. Tidak ketemu sebab musamanya, tidak mau mawas diri. Demikian saya katakan, saya siap ditangkap untuk dipinta pertanggungan jawab. Ini saya sudah di Lampung, sudah di Bupati Lampung Tengah. Itu harus dikeluarkan. Bupati Lampung Tengah ikut pemerintah yang syirik musyrik dan munafik. Bupati Lampung Tengah harus bangga, ibu kota dari Poncowati, terbanggi besar Lampung Indonesia, transmigrasi angkatan darat pertama yang didirikan oleh Bung Karno, Jenderal Yani, Kapten Suwarno, Sersan Mayor Jupri dari Jogja itu. Saya yang menegakkan ibu kota dunia Poncowati tanpa biaya. Dan putra-putri TNI ABRI yang di Poncowati akan menjadi percontohan manusia di bumi yang hidup nerimo ing pandum, yang nerimo hidup tenang, tentram, bahagia, sejahtera dari dunia sampai surga, tidak ada batas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.